Novelis usia ternama Tiongkok yaitu Jin Yong seringkali mencantumkan tokoh-tokoh historikal. Kadang ia membuat tokoh itu sesuai dengan sejarahnya, tapi kadang pula ia juga membuat tokoh itu agak berbeda dengan sejarah aslinya. Semua itu dia lakukan agar cerita dalam novel-novelnya tetap nyambung dengan benang merahnya. Seperti dalam Legend of the Golden Heroes yang ditulis dengan tokoh utamanya Bo Jing, yang diceritakan menguasai secara sempurna 18 tapak penangan naga, ilmu 9 bulan dan juga ilmu-ilmu lainnya. Namun ada yang menarik, kenapa Jin Yong menamakan novel awal dari trilogi Raja Wali ini dengan Legend of the Golden Heroes, dan dalam bahasa Inggrisnya adalah Eagle Shooting Heroes. Ini karena kemampuan Bo Jing dalam memanah yang sangat luar biasa. Kemampuan ini Bo Jing peroleh dari gurunya yang pertama, yaitu Jurgadai, atau yang lebih umum kita kenal dengan nama JB. Tokoh ini adalah salah satu tokoh historikal yang pada kehidupan aslinya adalah salah seorang kesatria terhebat yang pernah dimiliki oleh Genghis Khan, yang kita tahu merupakan salah seorang penakluk terhebat yang pernah ada di muka bumi. Meskipun JB awalnya adalah tentara musuh, Genghis Khan merekrutnya dan akhirnya menjadi salah satu jenderal terhebatnya. JB berperan penting dalam membantu memperluas wilayah kerajaan Genghis Khan. Meskipun memainkan peran sebagai jenderal bagi Genghis Khan, hanya ada sedikit sumber atau biografi tentang kehidupannya. JB digambarkan sebagai jenderal kavaleri terhebat dalam sejarah karena manuvernya yang out of the box dan sangat berani. Genghis Khan, sang penakluk utama, dia mendirikan dan memperluas salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia. Dia membuat kekaisaran ini dengan berperang dengan cara yang sangat efisien, memberikan gerombolan pasukan kesempatan untuk bertarung, dan dengan promosi berdasarkan prestasi, bukan ikatan keluarga. Genghis Khan tidak memiliki masalah untuk terlibat dalam pertempuran, terutama di awal karirnya. Sekitar 5 tahun sebelum Genghis Khan menjadi penguasa tunggal bangsa Mongol, ketika namanya masih Temujin, ia bertempur di 12 pihak. Ini adalah salah satu dari banyak pertempuran antara para pemimpin yang berjuang untuk mengendalikan kekuatan luar biasa dari orang-orang Mongol. Selama pertempuran, seorang prajurit rendahan yang dikenal sebagai Jurgadai terperangkap di tengah pertempuran melawan Khan masa depan yang pasukannya paling elit. Jurgadai melepaskan anak panah yang mengenai leher Genghis Khan. Lukanya jauh dari fatal. Tidak ada rincian seberapa parah cedera itu, tapi panah ke leher merupakan luka ringan. Setelah pertempuran yang dimenangkan pasukan Khan, Jurgadai menemukan dirinya di antara tentara yang ditangkap. Genghis Khan berbicara kepada para tawanan dengan mengenakan pakaian yang menutupi luka lehernya. Dia meminta pria yang melukai leher kudanya untuk maju. Dia mungkin menggunakan kata kuda untuk menyembunyikan cedera yang mungkin lebih serius dan untuk melanjutkan ujuk kekuatan. Atau dia mungkin mengatakan kuda untuk mencegah pengakuan palsu. Dengan berani, Jurgadai melangkah maju dan mengaku. Dia memberitahukan bahwa dia telah memukul lehernya dan mengatakan bahwa Khan berhak membunuhnya di tempat. Dia menambahkan jika Khan memutuskan untuk tidak membunuhnya, maka Jurgadai akan melayani Khan dengan kesetiaan penuh. Genghis Khan menerima tawaran itu. Dia menerima Jurgadai untuk mengabdi dan mengangkatnya menjadi salah satu jenderalnya. Dia memberinya nama baru, JB, yang berarti panah dalam bahasa Mongol. Genghis Khan menjadi penguasa tunggal Mongol yang kuat, dan JB adalah jenderalnya yang paling dipercaya. Sang Khan melanjutkan penaklukannya. JB dikirim ke salah satu saingan terbesar dan terdekat Khan di Mongol Barat dan Cina Utara. Kemenangannya begitu cepat dan lengkap, sehingga JB menikmati ketenaran yang luar biasa atas keberhasilannya. JB mendengar desas-desus bahwa Khan curiga JB akan melepaskan diri dan memberontak melawannya. JB segera kembali ke Genghis Khan dan menawarkan 100 kuda putih sebagai tanda kesetiaannya. Sejak saat itu, Khan Agung tidak pernah meragukan JB lagi. JB memimpin kampanye awal di sekitar Laut Kaspia.
memenangkan pertempuran besar dan membuka jalan bagi bangsa Mongol untuk menyerang Kievan Rus. Dia memimpin kampanye yang sukses melawan Rus, dan tidak ada pertempuran besar yang masif yang tercatat bahwa JB kalah sebelum akhirnya dia meninggal, yang mungkin terjadi tidak lama setelah atau mungkin selama kampanye besar yang terakhir ini. Sayangnya, tidak ada catatan jelas tentang kematiannya, sehingga sampai saat ini para sejarawan hanya bisa menebak-nebak saja tentang kematian JB. Kehidupan dan karir JB berutang budi pada seorang panglima perang yang tidak kenal ampun, dan dia membuat tindakan belas kasih Genghis Khan terlihat seperti keputusan paling cerdas yang pernah dia buat. Itulah kisah JB, kisah sejarah asli dari seorang guru coaching yang mengajarkannya ilmu panah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video kami yang lainnya.